Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fersadian Oktavita dari kelas manajemen sore akan mempresentasikan materi mata kuliah manajemen rantai pasok. Supply chain meeting 1-2. Supply chain dan SCM. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk memproduksi dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko, atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Perspektif operasi dan pemasaran. Kalau supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasuk bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. SCM adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolaannya. Pendekatan yang ditekankan dalam SCM adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Supply chain manajemen tidak hanya berorientasi pada urusan internal, melainkan juga eksternal perusahaan yang menyangkut hubungan dengan perusahaan-perusahaan partner. Area cakupan SCM. Apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi SCM adalah 1. Kegiatan merancang produk baru. 2. Kegiatan mendapatkan bahan baku. 3. Kegiatan merencanakan produksi dan persediaan. 4. Kegiatan melakukan produksi. 5. Kegiatan melakukan pengiriman. Tantangan dalam mengelola supply chain. Tantangan 1. Kompleksitas struktur supply chain. Adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Tantangan 2. Ketidakpastian. Ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Pengaman ini bisa berupa safety stock, safety time, atau kapasitas produk maupun transportasi. MRP dan keunggulan kompetitif. Meeting 3. Hakikat rantai pasokan yaitu jaringan organisasi bisnis yang menyangkut hubungan ke hulu atau upstreams dan ke hilir atau downstreams. Dalam proses dan kegiatan yang berbeda, yang menghasilkan nilai yang berwujud dalam bentuk barang dan jasa di tangan pelanggan terakhir. Tiga hal yang dikelola. 1. Material flow. 2. Financial flow. 3. Information flow. Manajemen rantai pasok terjadi dalam 4 tahap. Tahap 1, tahap kesendirian dan saling tidak tergantung satu dengan lain. Antar fungsi dalam suatu perusahaan menjalankan fungsi masing-masing. Misal, fungsi produksi hanya memikirkan bagaimana membuat barang sesuai dengan mutu dan waktu yang telah ditetapkan. Tahap 2, kesadaran pentingnya integrasi perencanaan walaupun baru pada bidang yang terbatas, yaitu antara fungsi internal yang paling dekat. Misal, produksi dengan inventory control, purchasing, dan inventory control. Tahap 3, integrasi perencanaan dan pengawasan atas semua fungsi yang terkait dalam satu perusahaan. Tahap 4, integrasi total dalam konsep, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang telah dicapai pada tahap 3 dan diteruskan ke upstream yaitu supplier dan downstream sampai ke pelanggan. Keunggulan MRP. 1. Kemampuan untuk memiliki dan mempertahankan satu atau beberapa keunggulan kompetitif. 2. Kemampuan untuk membedakan diri di mata konsumen dari pesaingnya. 3. Bekerja dengan biaya rendah atau mendapatkan laba yang lebih tinggi. Productivity advantage. 1. Makin besar volume produksi suatu barang, maka biaya persatuan barang akan makin kecil. 2. Karena fixed cost dibagi lebih merata dengan angka pembagi yang lebih besar, sedangkan variable cost persatuan barang akan tetap, sehingga total cost persatuan barang akan mengecil. 3. Pangsa pasar akan menaikkan volume produksi dan selanjutnya akan menurunkan biaya produksi persatuan barang. Value advantage. Konsumen tidak saja membeli produk atau barang, tetapi membeli keuntungan atau manfaat tertentu. 2. Jika perusahaan tidak mampu membedakan produknya dengan produk kompetitor, maka produk tersebut akan menjadi komoditas biasa dan konsumen cenderung membeli jenis barang tersebut dengan harga paling murah. 3. Untuk mendapatkan value advantage, perusahaan harus menciptakan nilai tertentu pada segmen pasar tersebut. MRP support competitiveness. 1. Menghilangkan sikap membangun kerajaan sendiri, khususnya
bagian marketing dan manufacturing. 2. Keunggulan kompetitif harus diusahakan. 3. Mengembangkan manajemen logistik menjadi manajemen rantai pasokan, mengusahakan cost and productivity advantage dan value advantage. 4. Hubungan partnership dengan organisasi upstream dan downstream, hubungan co-markership dengan para supplier. MRP Support Value Advantage. 1. Mencari jenis dan tingkat layanan yang dikehendaki konsumen. 2. Menciptakan tailored service yang lebih unggul berdasarkan kehendak konsumen. 3. Bidang logistik, ketersediaan barang, pengiriman cepat, tepat waktu, penyediaan suku cadang, penyediaan door-to-door service, dan angkutan yang andal. MRP Support Productivity Advantage, mengurangi inventory sampai tingkat yang direncanakan. Aset MRP Support Productivity Advantage. 1. Mengurangi inventory sampai tingkat yang direncanakan. 2. Menggunakan kapasitas yang ada semaksimal mungkin. 3. Melakukan perencanaan ini meliputi fungsi yaitu procurement, inventory control, manufacturing, dan distribution. 4. Mengoptimalkan harga pembelian barang. Filosofi MRP. 1. Mengelola supply of goods sejak dari sumber bahan mentah sampai customer sebagai satu kesatuan yang integratif dan bukan mengelola supply of goods sebagai suatu seri dari kegiatan-kegiatan yang terpisah-pisah. 2. Mengembangkan partnership dan co-makership dengan organisasi baik upstream maupun downstream. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.